أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وجمع أحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أضحك وأبكى الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أحيا وأثنى الحمد لله الذي خلق البشر من زوجين الذكر والأنثى ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي جعل لنا عيدين عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقل الأمر إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Labbaik ya Allah, meski kami saat ini tidak berdesak-desak di antara mereka yang telah keluar majlis. Labbaik ya Allah, meski kami tidak termasuk yang sa'i di antara Syafa dan Marwah. Labbaik ya Allah, meski kami tak pernah di bawah Ka'bah rumah suci-Mu. Labbaik ya Allah, meski kami tak hadir di barisan sholat jamaah itu. Labbaik ya Allah, sepenuh perasaan malu kami menyuruh-Mu, sepenuh rasa harap kami berdoa kepada-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadirin dan hadirat, amin dan aisyah, faizin dan faizah. Fajar hari raya Idul Adha menguncang kita dalam mengucap syukur pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita pada Dia yang mengaruniakan segalanya. Syukur kita pada Dia yang anugerahnya tiada tara. Syukur kita pada Dia yang pemberiannya semata adalah cinta. Shalawat dan salam kita luhurkan atas yang biasa dilimpah curahkan pada kekasih rahmat kehidupan Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan, keluarganya yang disucikan dan para sahabat penatan sepanjang zaman. Pagi ini kita berkumpul di tanah harapan, kita bersujud membesarkan nama Tuhan, merekahkan diri di hadapan keagungannya, mengaku seluruh nikmat-nikmatnya. Hari raya diperoleh karena ibadah dan kemuliaan. Pada 1 Syawal kita berlebaran setelah sebulan penuh menjaga nafsu diri sebagai tamu Tuhan. Pada 10 Dzulhijjah kita bersyukur karena jamaah haji menjadi nurul Rahman. Bila Idul Fitri adalah waktu yang dimuliakan, maka Idul Adha adalah tempat yang diagunkan. Idul Fitri kita setelah bulan suci Ramadan. Idul Adha menyambut kita setelah keberkahan tanah dan tempat suci dalam beribadah. Idul Adha memberi kita keberkahan karena para jamaah haji yang dimuliakan. Berkah pagi ini saya mulai dengan tausiah sebagai ungkapan kerinduan kita kepada tanah suci. Meski jasad kita jauh dari rumah yang suci, namun kerinduan kita pada tanah suci senantiasa bersemayam dalam hati.
Berkata seorang ulama, seorang muslim itu mempunyai dua tanah air yang selalu dia rindu, yaitu tanah kelahirannya dan tanah suci. Lindungi muslim wa kaunani wa nuruan ladina syafi wa hadar wa al-Qur'an. Perjalanan jamaah haji adalah program kehidupan manusia, dimulai dari wukuf di padang Arafah. Saudara-saudara kita yang berada di tanah suci mengakui kelemahan dan kerendahan dirinya, bertaubat memohon ampun atas setiap dosa yang diperbuatnya. Mengikuti jamaah haji, marilah kita sampaikan Arafah kita, taubat pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inilah kami memujimu dengan segala kekurangan kami. Ampunilah kami yang bertambah usia kami, bertambah pula dosa-dosa kami. Ampuni kami yang sedikit merasa syukurnya. Bagaimanakah syukur kami jika masih saja tersisa keluh kami, masih tersimpan batin ini menjerit, masih terasa sesat ini menghimpit. Ya Allah, pada hari ini, pada hari raya yang penuh keberkahan ini, kami sampaikan permohonan ampunan kami, taubat kami, penyesalan kami. Syukur ya Allah, diri ini telah terbabit oleh dosa-dosa kami. Tangan kami telah terbelenggu, mata hati kami telah menggatu, tak sanggup kami hasilkan air mata kami berindu. Ya Allah, ya Rasulullah, inilah kami yang berani mengaku sebagai umat-Mu, yang berani mengharapkan syafaat-Mu, padahal tidak kami berbuat dan berita sesama umat-Mu. Kepada saudara kami di Palestina, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya doa. Sedang dahulu Engkau bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umat muslim, maka dia bukan dari mereka. Kemudian menjadikan dua pasti justru dari zaman. Setiap kota dia suatu hari raya dan Palestina bersering diri dengan darah para syuhada. Ya Allah, ya Rasulullah, apa jadinya kami nanti? Bagaimana akibat kesudahan nasib kami? Padahal Maha telah menempatkan sayapnya di atas tubuh kepala kami. Sehari berkali-kali yang kami menjemput kami, entah pada kalian mana yang akan sabut roh kami dan melangkah kami menuju tempat kembalian agama. Akankah kami selamat dalam diri dan agama kami? Rabbana halun alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah bagi kami sakaratul maut, ketakutan alam barzah dan beratnya kiamat. Marilah juga kenang dosa kita pada sesama, pada orang tua yang melahirkan kita. Adakah kita meninggikan suara di hadapan ibunda? Adakah kita memandang jarak pada ayah anda? Adakah seruan mereka tidak kita dengarkan? Permohonan mereka tidak kabulkan? Apakah kita juga pernah meninggikan suara di hadapan pasangan kita yang tercinta atau memalingkan muka dari anak-anak kita? Adakah kita menyakiti hati sesama saudara? Adakah kita menahan penderitaan mereka yang menderita? Ya Allah, ampunilah taubat kami dari setiap usaha yang kami lakukan, dari setiap kesalahan yang kami lakukan, dan dari setiap perkara jahat yang kami sembunyikan. Hadirin hadirat amin dan ayat. Di hari raya Idul Adha ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan, kita jalankan semua kewajiban dan jauh segala larangan. Untuk menuju ketakwaan, marilah kita mengambil ibrah tauladan dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh hikmah dan keberkahan.
Setelah berdoa dia telah dia mencari Tuhan yang sejati. Setelah dia menghancurkan berhala umat yang tak layak untuk diakui. Setelah api sejuk membungkus badannya yang suci, segelintir umat mulai terbunuh menjadi pengikut sejati. Tetapi ujian Ibrahim tiada berhenti. Dia diperintahkan untuk meninggalkan putra dan istrinya di lembah Tersang di samping rumah Tuhan. Seorang ayah yang baru saja merasakan kebahagiaan untuk bisa menimang putra yang telah lama ditinggalkan, ini diperintah untuk ditinggalkan. Dia harus meninggalkan putra dan istrinya di tengah padang pasir yang bersama. Bukankah sebagai orang tua hatinya akan menjerit begitu tangis bayi terdengar mengikut? Tidakkah sebagai suami Ibrahim memegang tanggung jawab nafkah dan melindungi keluarganya? Tetapi Ibrahim tahu ujian dari Sang Maha Kekasih harus didahulukan di atas segalanya. Karena merupakan cinta Ibrahim kepada Tuhan, dia terus seluruh perasaan, dia pasrah, dia dahulukan perintah Tuhan daripada kecintaan pada anak dan istrinya. Maka tanyalah pada diri kita, siapa yang kita dahulukan? Apakah Tuhan di setiap kesempatan atau hawa nafsu yang membicarakan kita dalam angan dan khayalan? Maka tergeletaklah Ismail di atas berbahan tanah yang panas di kisaran rumah Tuhan. Dalam keadaan kepanasan dan kehausan, ibunya Sayyidah Hajar berlarian ke sana kemari di antara Bukit Safa dan Marwah. Ia berusaha mencari seteguk air demi meredakan tangis Ismail kecil yang terantang kehausan. Setelah 7 kali putaran pelariannya berhenti. Ketika ia dengar tangis anaknya terhenti, turunlah ia ke bawah berlari ke arah Ka'bah. Dan Maha Besar Allah, ia dapatkan air mengalir dengan deras. Karena kepasrahan Ibrahim dan ikhtiar Hajar itulah Tuhan memberikan berkah, sebuah mukjizat yang hingga kini masih abadi, yaitu air Zam-Zam yang mengalir tanpa henti sejak dari zaman Ismail melalui rentang waktu beribu tahun. Air itu masih saja mengalir, memberikan kehidupan dan berkah bagi siapa saja yang meminumnya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa membantu hambanya, sehingga sepanjang mereka melakukan 2 hal, yaitu tawakal dan ikhtiar. Kita mungkin terjatuh dan terbanting, tapi mestinya dalam setiap jatuhan dan bantingan kita itu, kita harus bangkit lagi dan bangkit lagi. Seperti Sayyidah Hajar yang terjatuh, bangkit, terbanting dan bangkit lagi hingga 7 kali putaran, hingga Allah membukakan pintu rahmatnya. Maka bersabarlah dalam berita, karena setiap berita adalah bukti masih diterimanya kita sebagai hambanya, masih diakuinya kita sebagai umatnya, masih dikabulkan setiap ungkapan cinta. Beberapa tahun selanjutnya di atas Jabal Qubays Ibrahim berdiri. Dia kembali untuk mencari dengan apa yang terjadi pada keluarga yang ditinggalkannya. Ibrahim terkejut ketika ia dapatkan lembah yang dulu bersam ini berubah menjadi lembah yang makmur. Tempat yang dulu sepi ini ramai didatangi para berziarah. Di atas Jabal Qubays Ibrahim berdiri memanggil anak dan istri hingga mengatakan kembali dengan wajah berseri penuh kebahagiaan. Bersatulah keluarga yang lama telah terpisahkan. Hadirin dan hadirat alimin dan a'idha, faizin dan faizat. Pada Idul Adha kita belajar makna berkorban. Mengorbankan sejati adalah sebagaimana yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim. Kita diajarkan bahwa bukanlah daging atau darah hewan yang dikorbankan itu yang sampai pada Tuhan, melainkan ketakwaan. Pengorbanan Ibrahim adalah bukti
kecintaan bahwa dia senantiasa mendahulukan kehendak Tuhan di atas kehendak dirinya sendiri. Ibrahim adalah seorang nabi yang bertahun-tahun bermimpi untuk memperoleh seorang putra. Ibrahim bertahun-tahun menanti kehadiran putra penerus keturunannya. Dan ketika putra itu akhirnya dilahirkan, Tuhan mengujinya kembali dengan cobaan. Perintah Tuhan, sembelilah dia yang Ibrahim, sekira perintah Tuhan engkau agungkan, tentulah engkau sampingkan dia. Tetapi sekira kecintaanmu pada anakmu terlalu besar, tentu perintahku akan engkau abaikan. Setelah Ibrahim memahami apa yang dialaminya lebih dari sekitar bumi, dia tentang Ismail, dia ceritakan perintah Tuhan. Qulaya bunayya inni ara fil manami anni attakhudha rabbil malaka. Qulaya abadi al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Apa sahabat Ismail yang mulia? Tuhai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan atasmu, akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar dan berserah diri. Ismail yang mulia memasrahkan diri pada Tuhan, menyerahkan lehernya untuk dikorbankan semata-mata demi tegaknya perintah Tuhan. Mengelantarkan Ismail dalam ketegaran, Ibrahim pun mengayunkan pedang pada leher putra tersayang yang biasa Yasin saat terpejam. Seiring desir angin menyertai kelekat pedang, malaikat-malaikat Tuhan sibuk berjuang, dan dalam hitungan sekian nanodetik Ismail telah diangkat dan diletakkanlah kambing sebagai terusan. Sekaligus tanda bahwa pengorban Ibrahim dan Ismail telah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadainahu bidzikrin azim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang agung. Inilah teladan perbuatan yang sebenarnya mengingatkan kehendak diri demi taatan pada Ilahi. Ibrahim persembahkan sesuatu yang sangat dia cintai. Allah berfirman, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah sekali-kali kamu sampai pada kebaikan sebelum kamu memberikan harta yang paling kamu cintai. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mohon bermaaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk senantiasa bertaubat dan berkorban. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal samiul alim.